Selamat datang di Puji Rahayu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu, NIM 1821891, kelas 7C, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai media pembelajaran yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu tunagrahita. Situasi pandemi COVID saat ini membawa dampak besar di berbagai sektor kehidupan, terutama sektor pendidikan. Ada banyak hal yang dialami oleh peserta didik maupun pendidik, contohnya mengenai keterbatasan jarak, keterbatasan waktu, dan juga keterbatasan interaksi. Hal ini menjadi tantangan yang baru untuk pendidik agar mampu untuk mengembangkan proses pembelajaran agar peserta didik tidak merasa bosan maupun jenuh, contohnya dengan mengembangkan media pembelajaran. Pada video kali ini, saya mengembangkan media pembelajaran yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus tunagrahita kelas 1, materi mengenal angka, huruf, dan hewan. Tunagrahita sendiri yaitu merujuk kepada fungsi intelektual umum yang berada di bawah rata-rata secara signifikan. Merujuk kepada hasil tes inteligensi individu, berarti IQ di bawah rata-rata yang terjadi selama periode perkembangan. Anak tunagrahita dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tunagrahita ringan, sedang, dan tunagrahita berat. Media pembelajaran ini saya beri nama koran, koper pembelajaran. Alasan saya membuat media koran atau koper pembelajaran karena pengajaran atau proses pembelajaran yaitu menggunakan pendekatan selangkah demi selangkah yang terstruktur dan cermat dalam memberikan instruksi dan perintah. Metode ini memberikan pengalaman belajar yang positif karena semua yang dipelajari itu ada pada media tersebut. Jadi media tidak bersifat abstrak. Dalam menggunakan media ini, siswa juga dapat dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran.
memainkan media koran atau koran pembelajaran. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, saya akan mencoba untuk membuka koper pembelajaran ini. Nah, di dalam koper pembelajaran ini terdapat sebuah kaleng yang sudah saya buat. Selanjutnya ada stik es krim yang digunakan untuk operasi hitung, dan ada nama-nama hewan dan juga gambar hewan sekaligus. Selanjutnya ada angka dari mulai 1 sampai 25. Selanjutnya ada huruf alfabet dari mulai huruf A hingga huruf Z. Nah, cara memainkannya, kita buka kaleng yang ada di sini. Nah, di sini juga ada emoticon. Emoticon ini digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan menggunakan media koper pembelajaran. Ketika kita akan mempelajari angka-angka, itu gambar hewan dan juga huruf kita letakkan di sini untuk memudahkan kita dalam proses pembelajaran atau memudahkan guru dalam proses pembelajaran. Nah, kita letakkan sini terlebih dahulu. Nah, mari kita coba memainkannya. Materi pembelajaran yang pertama yaitu mengenal angka. Nah, Bapak Ibu guru itu dapat mengenalkan angka-angka kepada peserta didik itu mulai dari angka 1 sampai angka 10 misalnya ya. Itu sesuai tahapan perkembangan inteligensi peserta didik. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu guru sudah mengenalkan angka dari mulai angka 1 sampai 25 misalnya ya. Nah, ketika anak-anak sudah paham mengenai angka-angka tersebut, Bapak Ibu guru atau teman-teman semuanya itu dapat mengacak angka dan siswa itu diinstruksi untuk menjawab angka yang ditusukkan di koper pembelajaran. Misalnya angka 11. Bapak Ibu guru atau teman-teman semuanya bisa menanyakan kepada peserta didik. Anak-anak bisa menjawab sesuai dengan angka yang sudah ditusukkan pada koper pembelajaran. Misalnya, ini angka berapa anak-anak? 20. Ini angka berapa anak-anak? 5. Ini angka berapa anak-anak? 10 dan seterusnya. Nah, misalnya inteligensi siswa sudah dapat terpenuhi dengan mengenal angka-angka tersebut dan mengacak angka-angka tersebut. Nah, Bapak Ibu guru serta teman-teman, media ini itu tidak hanya terfokus pada materi mengenal angka. Misalnya mengurutkan bilangan dari angka 1 sampai angka 25 dan seterusnya. Misalnya mengurutkan angka dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar, berarti 5, selanjutnya 10, selanjutnya 11, dan yang terakhir 20. Begitupun mulai dari urutan yang terbesar ke yang terkecil. Ketika anak-anak sudah mulai memahami dan mengerti mengenai urutan angka, ketika pada materi operasi hitung pun anak-anak juga dapat memakai media ini teman-teman, yaitu dengan menggunakan stik es krim teman-teman. Nah, stik es krimnya itu kita letakkan di bagian samping kanan kiri koper teman-teman. Nah, di bagian sini dan yang sini. Misalnya ya teman-teman, ada soal misalnya Dina memiliki pensil 1. Nah, misalnya Dina memiliki pensil 1. Kita mulai dari penjumlahan dengan skala yang rendah terlebih dahulu. 1 letakkan di sini. Nah, ketika Dina pulang sekolah, Dina dibelikan pensil oleh ibunya sebanyak 1 pensil. Kita letakkan di sini 1 pensil. Nah, anak-anak, jadi ada 1 pensil Dina dan setelah pulang sekolah Dina dibelikan 1 pensil lagi. Jadi, berapa jumlah pensil yang dimiliki Dina? Nah, ibu guru membimbing anak-anak dengan menghitung banyaknya pensil Dina seluruhnya. Nah, ada berapa anak-anak? Coba kita hitung. Ada
1. Selanjutnya ada 2. Jadi Dinda memiliki 2 pensil. Mengenalkan huruf-huruf yang ada di depan koper, mulai dari huruf A hingga huruf Z, itu nanti teman-teman dapat mengacak huruf yang ada di depan koper tersebut, dan nanti siswa dapat menjawabnya. Misalnya, ini huruf apa anak-anak? Huruf K. Nah, ketika ada siswa yang belum memahami atau mengenal huruf-huruf tersebut, Bapak Ibu guru dapat membimbing siswa tersebut agar dapat lebih mengenal huruf-huruf yang ada di depan ini, yaitu huruf A hingga huruf Z dengan perlahan. Nah, jika di sini ada huruf A hingga huruf Z yang kecil, di belakang koper ini ada huruf kapitalnya. Huruf A hingga huruf Z itu merupakan huruf kapital dan ada tanda baca yang biasa digunakan untuk menuliskan kalimat. Tetapi pada kelas 1 itu lebih untuk mengenal dan memahami huruf-huruf A hingga huruf Z. Katanya ini huruf apa anak-anak? Ini huruf B. Nah, misalnya ini huruf B. Ini huruf apa anak-anak? Ini huruf B. Nah, seperti itu misalnya ya. Ketika siswa sudah banyak yang memahami atau mengenal huruf-huruf tersebut, biasanya itu guru akan mencoba untuk mengajarkan cara membaca. Misalnya ada 2 huruf ya teman-teman. Misalnya ini huruf B, ini huruf I. Ada 2 huruf B dan I, dibaca B, seperti itu. Lebih telaten teman-teman. Misalnya siswa sudah mulai bisa membaca 2 huruf, dilanjutkan untuk mengajarkan 2 suku kata. Misalnya apa anak-anak? B. Ini huruf apa? I. Dibaca B. Ini huruf apa anak-anak? S. Ini huruf A. Dibaca sa. Jadi ini dibaca bisa. Ketika anak-anak sudah bisa untuk memulai membaca, kita dapat mengenalkan nama-nama hewan. Ini gambar apa anak-anak? Kuda. Oh, ini ada gambar kuda nih ya teman-teman. Seperti ini gambar kuda. Letakkan di sini. Nah, nanti ibu guru dapat mendeskripsikan agar anak lebih tahu. Oh, kuda memiliki rambut yang panjang. Kuda juga memiliki 4 kaki seperti kucing. Misalnya nih teman-teman, anak-anak sudah mulai bisa menghafal 4 hewan. Nah, ibu guru bisa untuk mengacak hewan tersebut. Misalnya, hewan yang berbunyi kukuruyuk. Hewan apa anak-anak? Ayam jantan pintar. Nah, ini hewan apa anak-anak? Tadi sudah ibu guru jelaskan. Hewan kerbau pintar. Nah, seperti itu dan seterusnya hingga anak-anak mampu untuk menghafalkan dan memahami hewan. Guru juga dapat membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk mencari huruf yang sesuai dengan gambar tersebut. Jadi itu kuda, berarti siswa dan temannya mencari huruf K, huruf U, huruf D, dan huruf A. Misalnya anak-anak sudah berhasil mencari huruf yang sesuai dengan gambar. Nah, nanti ketika anak-anak dapat menemukan huruf yang sesuai dengan gambar, guru dapat menambahkan hadiah berupa misalnya ada bintang, tambahan bintang untuk kelompoknya, ataupun apapun yang lain yang dapat meningkatkan semangat dan keaktifan peserta didik. Seperti itu. Media koper pembelajaran ini itu tidak hanya terbatas pada materi yang saya sampaikan pada video ini. Itu lebih kepada kreativitas teman-teman semuanya, karena koper pembelajaran ini tadi awalnya itu kan kosong. Nah, jadi dapat diisi sesuai dengan materi yang akan disampaikan teman-teman semuanya. Jadi tidak terfokus pada materi yang saya sampaikan pada video ini. Lebih kepada kreativitas teman-teman semuanya. Media koper pembelajaran ini diharapkan mampu untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Nah, mengapa diharapkan
adanya keaktifan peserta didik dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik supaya lebih baik lagi. Sekian media pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.